Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat jasmani maupun rohani, nikmat yang nampak maupun tersembunyi, nikmat yang bisa kita rasakan maupun yang belum mampu kita rasakan, ya, belum mampu kita syukuri. Terlebih lagi nikmat Islam, iman, takwa yang perlu kita jaga terus dan kita tingkatkan kualitasnya. Jangan lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita bisa menikmati Islam hingga saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap asatid, ya, tokoh masyarakat, tokoh ulama, cerdik pandai, dan mungkin perangkat yang hadir pada kesempatan kali ini, serta kaum muslimin muslimat, saudara-saudara sekalian, ya, yang sangat saya cintai karena Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang selalu kita doakan Mas Adha dan Mbak Ainun yang pada kesempatan ini, ya, kita menyaksikan ijab dan qabul satu syariat dari Islam, ya, yang mesti kita jaga terus, ya, karena sekarang ini sudah sangat miris dan sangat membuat hati kita selalu waspada. Di akhir-akhir zaman ini, ya, banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tidak maunya atau enggannya manusia untuk mematuhi syariat Allah. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Jadi Islam itu akan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Ya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Berbahagialah orang-orang yang tidak umum itu, ya. Ketika kita lihat seperti ini memang agak nggak umum, ya. Yang tamu-tamu dipisah laki putri, ya, tidak dicampur adukkan. Kemudian tadi juga terjaga, ya, foto juga keluarga yang diatur dan sebagainya, ya. Itu tampak asing. Kan tetapi Rasulullah SAW bersabda, fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang memperbaiki dikala manusia itu merusak. Ya. Maka tadi sudah disampaikan oleh Pak tadi nasihat perkawinan, ya, sudah cukup sebetulnya, ya. Jadi kita ini seperti mengantarkan Mas Adha sama Mbak Titi ini memang baru di pelabuhan, ya, baru di dermaga saja. Kalau mereka mau berlayar ke, ya, tengah-tengah lautan, ya, kita ini baru mengantarkan. Ya. Maka kalau sebagaimana orang mau mengantarkan itu pasti, ya, ada perasaan bahagia, tangis, haru sebagainya. Ya. Maka yang tadi, ya, ketika sungkeman tadi, ya, itu banyak mengeluarkan air mata, ya.
tapi bukan air mata kesedihan. Ya, sebetulnya itu air mata kebahagiaan. Terbukti ketika foto, ya, bisa apa? Wah, ya. Jadi kalau gaya bebas bisa apa? Gini ya, 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 ya. Ya. Jadi saya yakin proses ya sampai ijab kabul itu tidak mengenal pacaran seperti pada umumnya. Jadi ada ta'aruf ya, ada kecocokan, khitbah ya, lamaran kemudian ijab ya. Karena memang cinta itu dalam bahasa Arab itu hubbi ya. La limada wala kaifa. Ya. Sebenarnya cinta itu tidak mengenal kenapa aku mencintaimu. Mengapa aku mencintaimu? Ya. Kalau memang cinta itu sudah ditanamkan di dalam hati itu, ya, itu Allah katakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddata warahmah. Ya. Jadi itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, menanamkan cinta. Maka cinta itu tidak bisa pura-pura. Ya, cinta itu tidak butuh pura-pura. Ya. Ya. Sebagaimana Allah tidak membutuhkan orang yang berpura-pura. Jadi Allah itu tidak butuh orang yang pura-pura soleh, pura-pura takwa, pura-pura alim, pura-pura sayang. Ya, seorang istri juga nggak butuhkan pura-pura sayang. Ya, kalau di rumah itu, ya, itu sama istri, ya, sepertinya perhatian, ya. Tapi kalau di luar juga sama-sama perhatian, ya. Di rumah perhatian sama istrinya sendiri, di rumah di luar perhatian sama istri orang. Ya. Ya. Jadi nggak perlu pura-pura. Rasulullah itu apa adanya. Ya, Rasulullah apa adanya. Rasulullah itu apa adanya. Ya. Ya. Jujur. Maka jalis ahlas sidqi wal wafa. Jadi kamu itu seringlah duduk dengan orang yang jujur ya dan tidak berkhianat. Nah, itu sangat beruntung. Ya, apalagi kalau kita menemukan suami yang jujur dan tidak berkhianat alias setia. Ya. Kalau udah jujur, ya ngapain takut diperiksa? Ya, kan ada yang handphone itu ada apanya? Apa itu? Password ya? Passwordnya gini sampai, wah gini ya. Ya. Ketika ada yang telepon, nggak bisa diangkat. Ya. Ya. Itu kenapa? Limadha? Ya. Ya. Li'annahu ya. Khauf. Li'annahu khauf. Ya. Karena dia khawatir, siapa ini? Tapi kalau jujur, ya sudah. Ya. Jadi di zaman sekarang sulit mendapatkan suami yang jujur. Ya, jujur. Ya. Kecuali terhadap siapa? Ya. Dompetnya. Ya. Kalau sama dompetnya jujur ya. 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 Akan nampak. Ya, suami itu kalau dompetnya tebal sama tipis nampak. Ya. Ibu-ibu aja tahu. Ya. Pokoknya kalau waktu nyuci baju kok masih ada yang tertinggal di baju, itu berarti suaminya duitnya lagi banyak. Paling tertinggal 100.000, 50.000 masih banyak. Tapi kalau yang ketinggalan itu uang ya 1.000, 2.000 berarti masih tipis. Itu laki-laki ya gitu. Jadi kalau punya duit memang nggak hitung-hitungan ya. Kalau Mas Adha itu punya duit, oh Mbak Ainun, nih sebulan 50 juta, alhamdulillah ya. Nanti turun lagi, oh, ya ini agak sepi nih, sebulan berapa Mas? Ya 20, alhamdulillah ya. Sebulan lagi, wah ini turun lagi, 10 juta, masih alhamdulillah ya, alhamdulillah ya.
turun lagi 1 juta. Alhamdulillah. Turun lagi 100.000 sebulan. Alhamdulillah. Jadi saksi semua nih. 100.000 aja alhamdulillah ya. Karena memang ya Nabi bersabda ya tuba, sungguh beruntung liman hudiya lil Islam. Ya, bagi yang menerima petunjuk Islam. Ya. Wa aisusu kafafan wa qana'a. Dan kehidupannya itu pas-pasan. Ya. Lah kehidupan yang pas-pasan itu dia qana'a alias terima, menerima. Ya. Jadi tuba liman hudiya lil Islam. Islam bagaimana? Islam itu mengatur laki-laki itu mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tidak hanya memberi ya nafkah lahir dan batin. Ya, tidak hanya itu. Tapi Islam mengatur tugas seorang laki-laki adalah melindungi, mengarahkan, membimbing, menjaga ya keluarganya, anak dan istrinya dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Maka dalam Quran ada ayat pendek, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas pokoknya, Mas. Ya, tugas pokoknya. Ya. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat tuh ya, wah ini gimana caranya? Lah wong kita aja laki-laki nggak yakin, ya kita ini nggak yakin bisa bebas dari neraka, ya apalagi kita membimbing orang untuk bebas dari neraka, karena memang nasihat itu seperti zakat, Pak. Nasihat itu seperti zakat. Kalau belum sampai nisabnya itu nggak keluar tuh. Ya. Kalau kita mengeluarkan, ya padahal kita fakir, ya kita apalagi nggak melaksanakan itu, ya alamatul jahil salasatun, ya itu alamat kebodohan loh. Ya orang bodoh itu diantaranya adalah, ya dia memberikan apa-apa yang dia nggak punya. Ya, dia memberikan dari mana dia? Ya, atau kalau nasihat, dia itu meninggalkan apa-apa yang dinasihatkan ke orang lain. Ya. Dia memberikan nasihat tapi dia sendiri belum melakukan. Ya. Itu kalau Jawa apa jenenge Mas Tardi? Jarkoni. Iso ujar ora iso nglakoni. Maka sebagai seorang laki-laki harus duluan sebagai imam. Al-imamu ra'in. Ya. Imam itu pemimpin. Ya laki-laki nanti juga pemimpin. Ya. Maka kalau untuk memperbaiki ya seluruh kehidupan, kita punya masalah apa saja, apalagi masalah rumah tangga, ya, apalagi masalah suami istri, ya, mudah kok, mudah tebakannya, sapa sing bermasalahi, ya. Kalau terjadi permasalahan, ya, terjadi saling carut mencarut, saling sengketa, berselisih, berantem dan sebagainya, mudah sapa sing bener, sapa sing salah itu mudah. Siapa yang paling baik sholatnya dia yang benar. Siapa yang buruk sholatnya dia pasti yang salah. Nah, ya karena sholat itu menjamin. Ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau udah sholat mesti tindakannya terlepas dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya mulai dilalaikan, ya bangun malam susah, ya. Bangun malam udah ogah-ogahan, ya. Padahal di sepertiga malam terakhir itu Allah tuh turun ke langit dunia, ya. Siapa yang berdoa, siapa yang meminta, siapa mohon ampun dikabulkan semuanya. Ya, udah sampai subuh pun ya masih aras-arasan, masih nggak mau, ya. Ya kalau pengantin baru sih kalau biasanya kan yang bangun duluan bapaknya atau ibunya, Bu? Ibunya. Ya Allah, betul Bu? Pak, yang bangun duluan bapaknya atau ibunya? Bapaknya kok, orang mau kalah, bapaknya orang mau kalah.
Engko nek duwe anak ya ngono kuwi ya. Yang bangunkan ibunya. Yang bangun duluan bapaknya, yang bangunkan ibunya katanya. Ya itu jujur, ya. Jujur, kalau yang sana enggak jujur, Pak, ya. Ya. Tapi itu kalau udah kalau kita ya sebagai laki-laki, maksudnya kita bangun duluan ya. Nah, kalau ketika bangun duluan, kita mau bangunkan istri, caranya bagaimana, Pak? Saya pengalaman nih. Cara bangunkan istri sholat subuh bagaimana? Cium ya, itu mungkin pengantin 10 hari ya. Nih setahun gimana? Astagfirullah, masuk siram dulu Mas. Ya kalau udah 10 tahun mungkin tuh ya. Kalau setahun ya masih dipijitin gitu. Masih dibisikin. Ya enggak boleh disiram ya. Ya enggak boleh ya. Cuma diraupi kan ya. Ya. Jadi wanita ini makhluk halus ya. Ya, wanita ini makhluk yang sangat halus. Ya, enggak boleh dikasari dia. Dia enggak mau. Jadi seorang wanita yang kuat sekalipun ya, ketika menerima bentakan dari suaminya, ibarat pondasi itu langsung dia rubuh tuh. Ya. Dibentak gitu aja, apalagi kalau suami enggak pernah bentak. Kalau udah biasa bentak sih biasa aja. Tapi suami itu pendiam gitu ya. Suami pokoknya terima, seperti Mbah Radal inilah kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Ya. Ini kalau Mbah Radal sekali marah bentak Mbah Radal putri, wah mesti pingsan langsung. Betul ya. Makanya enggak pernah ya Mbak. Bertolong enggak pernah makanya. Kalau sekali wah berarti wah itu runtuh semua. Maka kita juga harus tahu ya kalau suami ya, kalau istri marah, suami marah harus tahu tandanya. Kalau istri marah tandanya kan mudah. Ya, tandanya cuma 3 aja. 1 ya, bicara enggak berhenti dengan kecepatan 100 km per jam ya. Biasanya gitu ya. Alias apa? Kalau orang sini bilang apa? Apa? Merepet. Ya, kalau sini merepet ya. Nerocos merepet ini, pokoknya enggak berhenti lah. Ya. Atau yang kedua bicara seperlunya ya. Ya, kalau nanti tanya Dek mau kemana Dek? Ke belakang. Setelah ke belakang mau kemana? Ke depan. Ya. Udah makan belum? Ya. Mau makan? Enggak. Lah, itu tandanya masih merajuk. Ya. Terus tanda yang ketiga, diam 1000 bahasa. Udah. Ya. Itu paling enggak enak itu Pak. Ya. Dek, makan, tidur, mau duit. Mau gitu ya. Pokoknya itu. Pokoknya kalau semua enggak bisa ditanyain, 1 kuncinya apa? Mau duit. Ya, gitu. Ya. Nah, pokoknya tandanya itu aja. Nah, kalau sudah begitu, seorang suami juga harus tahu ya. Kalau istri marah jangan ikut marah ya. Jadi laki-laki itu tugasnya tadi melindungi, jangan kalau marah ikut marah. Ya. Ya. Gampang kok ya. Kalau istri marah itu gampang ya. Gampang ya. Kalau marah kita jangan ikut marah. Dia ngegas kita aku ngegas. Ya jangan kalau orang Medan tuh. Ya. Kalau orang Medan tuh jangankan kok kalah, seri aja enggak mau. Kalau dia marah saya harus marah. Oh jangan ya. Kalau dalam Islam enggak begitu ya. Marah itu ada manajemennya, ya. Manajemen marah itu ada. Kalau sesama muslim 3 hari. Sama muslim 3 hari. Haram untuk saling mendiamkan sesama muslim 3 hari. Ya. Apalagi tidak hanya mendiamkan, saling bermusuhan, membenci, itu lebih haram lagi. Sibabul muslim fusukun, ya. Menghina seorang muslim itu udah fasik. Fasik itu tempatnya neraka. Apalagi wa qitaluhu kufrun, membunuh orang muslim kafir itu ya. Tempatnya juga neraka. Jadi menghina aja enggak boleh kita. Cukup dia enggak berdosa wa an yahqira akhul muslim. Kamu merendahkan seorang muslim. Ya, maka enggak boleh ya. Enggak boleh. Ya, tapi juga enggak boleh berpura-pura bersatu ya. Sepertinya bersatu tapi bercerai-berai itu juga enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Ya, maka
kalau suami istri, kalau tadi 3 hari, suami istri cuma 1 hari batasnya. Barang siapa ya dalam kemarahan suami ya malamnya, maka malaikat akan melaknat sampai pagi. Maka boleh ya kalau terjadi silang sengketa dari pagi sampai malam. Sebelum tidur pokoknya gencatan senjata. Gimana caranya lah? Sebelum tidur pokoknya break dulu. Dah kita nggak marahan ya. Pokoknya tidur jangan sampai marahan. Cium keningnya, cium pipinya, udah tidur ya. Nanti pagi-pagi, Mas ini sudah ya gencatan senjata sudah selesai. Kita marahan lagi ya, boleh aja gitu ya. Ya boleh aja silahkan ya. Ya artinya apa? Ya jangan ya masalah dalam rumah tangga itu berlarut-larut. Nabi hanya 1 hari aja kamu boleh bermasalah dengan istrimu. Setelah itu selesai. Ya, apalagi jangan sampai menulis cerita story di mana? Wah, Facebook, mana lagi? Instagram. Aku yang terluka. Wah. Karena si dia. Wah, udah ngerti siapa lagi? Ainun. Wah, pasti si dianya Adha. Ya. Walaupun tidak ditulis, ya kalau domir itu gua, ya, tapi udah ngerti semua, ya, termasuk kalau iya, ya, maka dalam Quran disebutkan, ya, hunna siapa? Hunna, dia perempuan itu banyak banget ya, tapi Nabi mengatakan dalam Quran hunna ya, karena untuk menyebut semuanya. Hunna libasul lakum ya wa antum libasul lahun. Jadi dia itu ya yang bernama ada titiknya ya. Oh ada ya. Jadi saya Mbak Yuni titik. Dulu saya juga yang memberikan nasihat perkawinan ketika di sini, betul ya? Titik dulu sama Gibran tuh. Sini ya. Udah lama berlalu ya. Berlalu masa yang panjang ya. Tapi tetap ngaji, jangan berlalu masa yang panjang nggak ngaji. Nanti jadi apa? Keras hatinya. Ya, faqasat qulubukum. Wah, fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Hasilnya fasikun juga. Ya, maka dulu ngaji, ya ini ngaji walaupun saya batasi waktunya sampai jam 12 kurang 1/4 aja ya. Nanti bisa ini kurang 10 menit 15 menit lagi lah ya. Jadi si Ainun itu merupakan pakaiannya A'ad. A'ad merupakan pakaiannya Ainun. Ya, fungsi pakaian satu jelas menutup aurat. Ya. Maka suami istri tidak boleh mengumbar aib, ya, mengumbar kekurangan suami. Meskipun dalam hal apapun termasuk masakan. Ya, maka ibu-ibu kalau ada tukang sayur lewat ya nggak usah banyak cerita, kalau pengen tempe, jangan adanya apa tempe, suamiku nggak seneng kalau tempe ya, asam urat. Ya. Terus Pak Maman itu ya, oh ini enak nih, apa ikan asin, apa ikan asin, bulu ayam atau gereh petek apa lah ya, Pak Kluban, Pak suamiku ya. Hipertensi, wong tingginya 180 ya. Ya tensinya 180 kasih ikan, asin nggak mau dia. Ya. Ini membuka semua penyakit suaminya pada siapa? Tukang sayur loh. Nah, tukang sayur kok cerita meneh karena nggak kuat menahan cerita. Lah, kok cerita meneh. Ya. Iki kono nggak mau ya. Bapakku penyakitnya iki ya ngerti semuanya. Lah itu nggak boleh ya. Pokoknya fungsi pakaian satu supaya antum bisa menutupi kekurangan Ainun bisa menutupi kekurangan si Adha. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Fi qalbi la sayun illa ants. Ya. Dalam hatiku tidak ada siapa-siapa kecuali siapa? Kecil siapa? Oh masih malu-malu pengantin baru ya. Pengantin tua pun malu ya. Ning omah ngono meh merayu pun malu juga. Ini saya jari ya.
Jadi kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Arab aja merayunya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Ya. Orang ngerti Arab, nggak ngerti Inggris, nggak ngerti Indonesia, ya wes nganggo, ya langsung disikap ngono. Orang ngerti, ya itu. Jadi satu fungsi pakaian menutupi aib tadi, menutupi aurat. Yang kedua memang fungsi pakaian nggak sekedar itu, ya. Jadi kalau Jawa itu apa Mas? Ajining diri saka lati, ajining sarira saka busana. Ya itu, saya nggak begitu paham bahasa Jawa ya. Walaupun itu Jawa banget gitu tapi serodok lali ya. Jadi kalau di Jawa tadi ya, kalau harga diri seorang itu dari lidahnya. Nah itu sesuai dengan Islam tuh. Ya. Dengan lidahnya. Nah, lidah sekarang termasuk ujung jari kita. Jangan sembarang posting, apalagi kalau informasi itu hoax. Kita dapat informasi, teliti, ya teliti. Oh ini betul apa enggak? Oh ini betul. Betul pun ini perlu disebarkan apa enggak? Kalau enggak perlu enggak usah. Ya. Sekarang banyak orang di penjara, banyak penjara itu gara-gara apa? Ya postingan itu aja. Ya. Nanti setelah neng kantor polisi nangis-nangis ya, menyesal ya. Sebelum menyesal kita hati-hati ya, yang senang posting itu. Ya. Yes. Nah, kalau ajining sarira tadi ya badan kita dari busana. Artinya apa? Suami istri ya itu harus menyadari tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau seorang suami ya itu tengok sifat-sifat ya keberanian, ketangkasan, kegagahan. Jadi suami jangan melambe-lambe, jangan kelak-kelok. Ya harus kuat, ya harus gagah, harus bisa tampil kalau ada masalah. Nah sebagai seorang istri sebaliknya, jangan kalau ada apa-apa sing ngadepi istrinya. Ana tamu sing maju bojone, ana Pak RT takon sing maju bojone. Ono Pak RW takon sing maju bojone jangan. Istri itu memang jamin indah ya. Repot kalau gitu ya. Istri harus tugasnya ya ditempatkan di porsinya, suami juga di porsinya masing-masing. Nah itu pakaian dan jangan menganggap salah satunya penting. Jadi suami penting, istri juga penting. Istri penting, suami juga penting. Sebagaimana kalau baju atasan dan bawahan sama pentingnya. Kalau sebagai atasan nggak penting bawahan ya, copot celanamu ya, pakai aja baju atasan, pasti dibilang apa? Gila, ya gitu ya. Itu ya mudah-mudahan nasihat itu ya terekam tadi sholat ya, jaga sholat karena Allah akan menjaga kita kalau kita jaga sholat ya. Allah katakan wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha. Ya. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan kamu sabar ya. Jangan kamu beralasan untuk mencari rezeki sehingga kamu melupakan sholat. Ya. Melupakan keluargamu, kamu perintahkan untuk sholat. Ya. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuk wal akibatu littaqwa. Ya. Maka takwa itu ya dibangun melalui sholat-sholat kita. Ya. Jangan sampai kita ya tidak dihitung oleh Allah sebagai orang yang sholat. Ya. Maka tadi sholat adalah pondasi semuanya. Fa in sholuhat sholuha sa'iru amalhi. Kalau sholatnya bagus, semuanya akan bagus. Ya, fa in fasadat fasadat sa'iru amalhi. Kalau sholatnya itu rusak, ya, maka seluruh ya amalan kita akan rusak, termasuk dalam membina rumah tangga akan rusak semuanya. Maka sholat, ya. Kenapa? Karena sholat hubungan kita pada Allah. Kalau kita tidak jaga, apalagi menjaga hubungan dengan manusia, ya. Maka itu, ya. Kemudian yang kami pesankan kepada Mas Adha dan Mbak Titi, ya, Nur Ainun, ya. Di dalam rumah tangga mau tidak mau ya suka tidak suka kita akan melalui yang namanya badai, yang namanya ujian ya.
Tapi semuanya itu ya ujian bisa dilalui ya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yahdi billahu manittaba'a ridwanahu subula salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnih wa yahdihim ila sirati mustaqim. Kalau pengen rumah tangga ini dibawa ke siratal mustaqim, maka wajib untuk mempelajari Quran, untuk mempelajari sunnah. Itu wajib. Ya, kalau itu ditinggalkan, silahkan menunggu kehancurannya. Silahkan menunggu kecelakaannya. Pasti itu. Ya, lambat laun ya kalau cinta itu didasarkan kepada fisik semata, maka akan ya lambat laun akan pudar. Ya, akan pudar. Nah, ini memang Ainun berapa usianya? 21 at 20. 7 ya itu 25-an ya kalau di Jawa apa namanya selawe itu memang seneng-senengin lanang wedok memang biasa perkawinan di usia segitu biasa ya biasa yang luar biasa ya pokoknya udah 40, 50, 60, 70 kan ada itu ya tapi kalau ini memang biasa memang itu pas ya tapi jangan lupa ya nanti kita juga akan kalau dikasih umur panjang ya ada umur 50 atau umur swidak. Kalau 50 itu memang seneng keturunan ya. Memang udah yang pakai peci putih-putih itu berarti umurnya udah 20, udah 50-an itu ya. Itu udah mulai ya. Itu hati kita pun itu sudah apa? Tangan udah mulai ngewel gitu ya. Tangan udah nggak sekuat dulu menggenggam dunia ya. Itu pertanda kita harus berlatih untuk melepaskan dunia ya. Nanti mata sudah mulai buram ya. Mata udah mulai buram itu pertanda harusnya mata hati kita yang lebih bisa melihat ya. Kemana kita akan pergi? Fa'aina tadhhabun. Kemana kita akan menuju? Nah itu mata hati kita mulai tercerahkan. Nanti rambut sudah mulai putih, itu pertanda kalau ya harus selalu melihat yang putih-putih termasuk kain putih. Kalau ini masih hijau-hijau masih enggak apa, ya hijau ini ya. Hijau. Tapi kalau udah 50-60 itu udah putih-putih semua. Gigi udah mulai rontok. Itu isyarat kalau enggak hanya gigi yang rontok yang jatuh termasuk nyawa kita juga akan nanti juga jatuh. Lah kalau sudah semuanya sendi-sendi udah apa lagi? Ya. Nah utamanya hati kita. Hati kita harus kita sadari. Ya semakin lama kita semakin hampa dan sendiri. Ya kalau udah mulai umur 60 ya 60 itu sejatine wis wayahe tindak suwidak gitu ya. Itu udah harus menyadari 60 itu memang udah harus itu udah siap-siap betul itu. Ya, itu hati kita juga nampak pengen sendiri, nggak mau gabung, nggak mau karena kita memang dilatih supaya apa? Meninggalkan ketergantungan cinta kita pada manusia, pada dunia, karena kita akan menuju mahabbah, kecintaan pada Allah. Itulah yang sempurna. Cinta yang sempurna bukan cinta kepada manusia, kepada dunia, kepada pasangan, ya, tetapi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang nanti melahirkan kecintaan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka mudah-mudahan berbahagia ya dan tidak hanya sekarang ya bahagianya tetapi bawalah pasanganmu sampai ke surga. Maka belajar menjadi imam yang baik. Imam yang baik bukan imam yang tidak ada salah. Tetapi ketika imam itu salah itu diingatkan oleh makmum. Maka makmum juga bertugas sebagai seorang istri, bertugas mengingatkan jika seorang suami itu ada salah dan lupa, tidak membiarkan. Mudah-mudahan ya yang sedikit dari saya ini bisa dibuat untuk bekal meskipun hanya singkat ya. Tapi bekal yang utama tadi adalah bagaimana kita selalu beristiqomah dan bermujahadah
tetap mempelajari Quran ya sebagai suatu tuntunan hidup ya yang pasti benarnya, yang datangnya dari Allah, dan semua kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di hadapan Allah. Termasuk perkawinan ini, apakah niat kita ikhlas hanya mengharap ridho Allah, sehingga Allah nanti akan membantu kita dalam setiap urusan ya. Kuncinya adalah sabar dan syukur ya. Bersabar ketika menghadapi sebuah persoalan hidup dan bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan hidup. Fa insyaallah semuanya akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berharap Allahumma tim hadis sana bima yafrihu qalbi. Mudah-mudahan Allah menutup tahun ini, dan ini kebetulan tanggal 31. Allahumma tim. Mudah-mudahan ya Allah tutuplah tahun ini ya bima yufarrihu ya qalbi. Sesuatu yang membahagiakan hati kami. Ya, Pak Dwijo mudah-mudahan dijawab doanya oleh Allah. Bahagia karena melihat anak gadisnya yang sangat dicintainya ya dilepaskan atau diserahkan kepada Mas Aad, maka Mas Aad betul-betul ya mungkin selama hidupnya Ainun bersama Pak Dwi nggak pernah ada terdengar kemarahan ya, tapi beliau dengan suatu keikhlasan menyerahkan kepada Aad. Maka khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Rasulullah yang sesuatu panutan kita ya tidak pernah ya berbuat tidak baik kepada istrinya. Ya, paling baik kepada istrinya adalah Rasulullah. Ya, maka kita betul-betul ya mencontoh Rasulullah menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, utamanya terhadap keluarga kita, membawa, membimbing, mengarahkan kepada surga. Satu ayat yang saya baca ya. Innallaha ya yad'u ila darussalam. Sungguhnya Allah mengajak pada surga. Ya, akan tapi ya wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Tapi Allah pilih siapa ya orang yang mau untuk ditunjuki ke jalan surga. Nah, mudah-mudahan ya kemudian Ainun ya itu mau ditunjuki oleh Allah jalan menuju surga. Kadang ada yang mau tapi Allah nggak berkehendak. Mudah-mudahan taufik tadi adalah Allah berkehendak dan kita mau dituntun ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan terus kita panjatkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya hibahkanlah, limpahkanlah ya Allah ya pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami ya, sebagai penyenang hati kami, tidak hanya di dunia ya Allah, tetapi sampaikanlah di akhirat kelak, dan jadikanlah kami ya Allah pemimpin orang-orang bertakwa yang mampu untuk melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Barakallah ya, mudah-mudahan acara pada kesempatan kali ini barokah ya, Allah ridho ya, dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Syukron ala ihtimamikum, syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tausiah dari Ustadz Bapak Alek Joko Suwondo yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan betul-betul bisa menjadikan satu pelajaran bagi kita sekalian. Bapak Ibu kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, dengan berakhirnya tausiah dari Ustadz tadi, maka seluruh rangkaian acara dari awal tadi hingga akhirnya tausiah tadi, maka berakhirlah sudah
seluruh acara yang kita lewati bersama. Namun sebelum acara ini kita tutup, sebelumnya saya atas nama pribadi, bila mana di dalam saya menyampaikan banyak kekeliruan, kesalahan, baik itu mungkin saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu marilah kita bersama-sama acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kepada Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian, dipersilahkan karena waktu juga sudah siang, segala sesuatu persiapan semua sudah tersedia. Kepada petugas kami mohon untuk bersiap-siap untuk melayani, dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dipersilahkan untuk langsung menikmati atau mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Monggo dipersilahkan, mungkin bisa langsung. Monggo dimulai oleh Bapak Kua ya, atau Bapak yang sepuh. Kemudian diikuti oleh Bapak-bapak. Monggo Pak Tukijan, Pak Jawaji, dan diikuti yang lain. Monggo Ustadz dipersilahkan. Untuk ibu-ibu sebelah kiri saya menyampaikan, untuk bapak-bapak sebelah kanan dipersilahkan.